Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Radipa Siregar, MPM 220862604146. Di sini saya akan menjelaskan tentang blok basic endokrin, yang dimana saya akan membawa tentang endokrin organ, yaitu hipotalamus dan juga pituitary. Nah, untuk letak dari hipotalamus yang dimana dia terletak di bagian dasar otak, di bawah talamus, dinding vertikal ketiga, dan ukurannya itu kecil sekitar 4 gram atau kurang lebih 0,3 persen dari massa otak. Nah, untuk fungsinya, fungsi utamanya itu sebagai pusat pengendalian sistem endokrin dan juga saraf, yang dimana dia menghubungkan nervous system dengan endokrin system melalui pituitary gland. Nah, untuk hormon yang dihasilkan atau namanya racing inhibitor hormon, yang pertama itu ada namanya CRH, yaitu corticotropin racing hormon, di mana dia merangsang dari sekresi ACTH. Lalu ada namanya TRH, yaitu tritotropin racing hormon, yang di mana dia merangsang sekresi dari TSH dan juga prolaktin. Lalu ada GnRH, yaitu gonadotropin racing hormon, di mana dia merangsang sekresi dari FSH dan juga LH. Lalu ada GHRH, yaitu growth hormone racing hormone, yang dimana dia merangsang GH. Lalu ada somatostatin atau GHIH, yaitu menghambat GH dan juga TSH. Lalu ada dopamin, yang dimana dia menghambat dari prolaktin. Lalu ada hormon yang disimpan dan juga dilepaskan melalui hipofisis dari posterior. Yang pertama ada namanya ADH, yang dimana itu adalah retensi air di ginjal, lalu terjadi adalah vasokonstriksi. Lalu ada oksitosin, yang dimana dia kontraksi dari uterus saat melahirkan, dan juga ejeksi dari ASI. Lalu untuk letak pada pituitary gland atau hipofisis, di mana dia terletak di Turkika, dasar tulang stenoid, yang dimana dihubungkan dengan hipotalamus melalui tangkai hipofisis dan juga ukurannya kecil, yang dimana ukurannya itu kurang lebih 0,05 gram, tapi disebut sebagai master glands, yang dimana karena dia mengatur banyak kelenjar dari endokrin. Lalu ada bagian-bagian dari hipofisis, ada yang di anterior dan juga posterior. Yang dimana untuk di anteriornya itu terdapat hormon GH atau growth hormone, yang dimana pertumbuhan tulang dan juga otot. Adanya TSH, yang dimana dia merangsang kelenjar tiroid T3 dan T4. Lalu ada ACTH, yang dimana dia merangsang korteks dari adrenal. Lalu ada FSH, yang dimana dia sebagai oogenesis dan juga spermatogenesis. Lalu ada LH, yang dimana dia sebagai ovulasi dan juga testosteron. Yang terakhir itu ada prolaktin, yang dimana sebagai produksi dari ASI. Lalu untuk di posteriornya, yang dimana dia itu menyimpan dan juga melepaskan ADH dan juga oksitosin, yang dimana itu diproduksikan di hipotalamus. Lalu ada namanya part intermedia atau rudimeter pada manusia dewasa, yang dimana menghasilkan MSH atau melanocyte stimulon hormon, yang dimana sebagai peran dari minornya. Lalu ada integrasi sistem secara otonom. Nah, pada hipotalamus dia sebagai atur suhu tubuh, di mana itu di nukleus preoptik, ada juga rasa lapar dan kenyang, di nukleus lateral dan juga ventromedial, ada haus dan keseimbangan cairan itu di nukleus supraoptik atau menjadi ADH. Lalu ada namanya ritme sirkadian, yang dimana di nukleus suprasiamatik. Lalu ada emosi dan juga perilaku, yang dimana hubungan dengan sistem limbik. Nah, untuk di pituitary tidak mengatur langsung saraf otonomnya. Nah, perannya ini indirect, yang dimana melalui hormon-hormon yang mempengaruhi organ visceral. Lalu ada beberapa contoh penyakit. Nah, untuk di hipotalamus seperti misalnya tumor, yang di mana tuh gangguan hormon kayak pubertas precox dan juga infertilitas. Lalu untuk di hipofisis, yang di mana seperti namanya gigantisme ataupun akromegali, yang di mana GH-nya itu berlebihan. Ada namanya dwarfisme hipofisis, di mana dia kekurangan GH.
Lalu ada diabetes insipidus yang dimana dia kekurangan dari si ADH-nya. Lalu ada nama hiperprolaktinemia yaitu galaktorea dan juga infeverilitas. Lalu yang terakhir ada namanya sindrom Sehans yang dimana nekrosis hipofisis postpartum. Ini referensi yang saya gunakan. Yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga, dan ini yang terakhir. Mungkin sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.